she knows that I gotta be trusted. You've had love, but the race that I see. You've had love, and she knows that I gotta be trusted. You've had love. William Marsilio jadi pemain pertama yang bakal didepak Persib. Gelandang asal Brasil, William Marsilio, diduga menjadi kandidat terkuat pemain pertama yang bakal didepak Persib Bandung menjelang putaran kedua BRI Super League 2025/2026. Indikasi itu muncul setelah sosoknya tidak terlihat dalam sesi latihan tim di lapangan pendamping Stadion GBLA, Kota Bandung, Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2025. Bahkan sebelumnya, menjelang laga di markas Madura United di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan, William Marsilio dipulangkan lebih cepat oleh pelatih kepala Bojan Hodak. Alasannya, performa sang gelandang dinilai tidak memuaskan selama sesi latihan. Walau demikian, asisten pelatih Persib, Igor Tolik, enggan memberi kepastian soal status William di tim Maung Bandung saat ini. Ia menegaskan situasi tersebut kini sepenuhnya menjadi ranah manajemen Persib. Untuk William, dia tidak bersama kami di sesi latihan dan itu urusan manajemen, tegas Igor Tolik setelah sesi latihan Maung Bandung. Pelatih sudah selesai dengan masalah ini, mungkin manajemen yang bisa menjelaskan. Saya pun tidak berbicara dengan William dan mengucapkan selamat tinggal, jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan, lanjut Igor Tolik. Selain William, dua pemain Persib lainnya, Teja Paku Alam dan Febri Haryadi juga absen dalam latihan. Namun, Tolik memastikan kondisi keduanya tidak mengkhawatirkan. Febri baik-baik saja, hanya berhalangan hadir. Sementara Teja sudah bermain terlalu banyak, jadi kami memberi jeda agar tidak mengambil risiko. Besok dia akan kembali berlatih, jelasnya. Persib kini tengah memusatkan fokus untuk menghadapi Borneo FC pada laga lanjutan BRI Super League 2025/2026, Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, di Stadion GBLA, Kota Bandung. Setelah itu, Maung Bandung akan menjamu Bangkok United dalam laga lanjutan grup G AFC Champions League 2 2025 pada tanggal 10 Desember tahun 2025, juga di stadion yang sama. Persib tancap gas bersiap tantang Borneo FC di BRI Super League. Persib Bandung kembali menggelar latihan rutin di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2025, sore. Skuad Maung Bandung langsung tancap gas menyiapkan diri jelang duel panas menghadapi Borneo FC pada laga lanjutan BRI Super League 2025/2026. Duel bergengsi antara Maung Bandung kontra Pesut Etam itu dijadwalkan berlangsung Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025. Pukul 19 waktu Indonesia Barat di Stadion GBLA, Kota Bandung. Asisten pelatih Persib, Igor Tolik, menegaskan mental dan kepercayaan diri para pemainnya tetap terjaga meski harus melakoni jadwal yang cukup padat. Mereka sangat profesional dan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka sadar tidak boleh mengecewakan diri sendiri maupun fans, kata Igor Tolik setelah sesi latihan. Igor Tolik mengatakan para pemain Persib selalu memberikan penampilan 100% baik dalam sesi latihan maupun pertandingan, alhasil dalam 7 laga secara beruntun belum terkalahkan. Soal kesiapan mental, Tolik tak meragukan skuadnya, ia percaya jelang pertandingan nanti para pemainnya akan siap 100% untuk menghadapi tim puncak klasemen sementara saat ini. Kami bisa menang atau kalah, tapi selama kami memberikan yang terbaik, hasil apapun akan kami terima dengan kepala tegak, tegas Tolik. Tolik juga menjelaskan kondisi Mark Klok dan Eliano Reijenders yang terlihat berlatih terpisah. Menurutnya,
Kedua pemain tersebut memang sengaja diberi menu latihan ringan setelah selalu tampil penuh di laga-laga sebelumnya. Mereka hanya jogging untuk pemulihan, tidak ada masalah, mereka akan siap untuk pertandingan nanti, jelasnya. Sementara itu, kondisi Andrew Jung dan Adam Alice masih menjadi perhatian tim pelatih. Andrew Jung diketahui masih menunggu hasil MRI terkait cederanya, sementara Adam Alice menunjukkan perkembangan positif. Untuk Andrew, hari ini dia baru menjalani MRI. Kami masih menunggu hasilnya untuk menentukan apakah dia bisa tampil atau tidak, tutur Tolik. Kalau Adam, kondisinya sudah membaik, ia mulai membangun kembali kekuatan otot pahanya. Saya belum bisa memastikan apakah ia siap dimainkan atau tidak di pertandingan nanti, tapi perkembangannya sangat positif, tambah Tolik. Banyak pemain bagus, gelandang Persib Bandung optimis sikat Borneo FC. Gelandang Persib Bandung, Luciano Goicoechea, menegaskan bahwa timnya memiliki bekal penting jelang duel menghadapi pemuncak klasemen sementara BRI Super League, Borneo FC, pada laga tunda pekan keempat yang digelar di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Luciano menyebut kemenangan Persib Bandung atas Madura United pada pekan ke-14 Super League memberi suntikan kepercayaan diri besar bagi skuad besutan Bojan Hodak. Hasil tersebut sekaligus menjadi respons positif setelah sebelumnya mereka tumbang 2-3 dari Lion City Sailors pada ajang AFC Champions League, ACL. Pertama, kami sangat senang bisa mendapat 3 poin. Ini kemenangan yang sangat penting dan kami harus bisa melanjutkannya, ujar Luciano di laman resmi klub. Dalam kemenangan atas Madura United, pemain asal Argentina itu berperan signifikan dengan menyumbang 1 gol dan 1 assist. Namun, Luciano menekankan bahwa hasil tersebut terwujud berkat kerja kolektif seluruh pemain. Ia berharap Persib Bandung kembali tampil maksimal saat bersua Borneo FC dan mampu membawa pulang kemenangan dari laga besar tersebut. Tim ini punya banyak sekali pemain bagus. Ketika ada peluang, kami akan memanfaatkannya dengan mencetak gol, kata Luciano. Di setiap 3-4 hari, kami bertanding karena kami juga masih bermain di AFC Champions. Ini tidak mudah, tapi di setiap pertandingan, kami akan melakukan apapun agar bisa meraih 3 poin, tuturnya menambahkan. Heboh Joey Pelupesi dari Lommel Belgia gabung Persib Bandung, peluangnya 90%. Satu lagi bintang timnas Indonesia yang dirumorkan bakal merapat ke Persib Bandung. Sosok tersebut adalah Joey Pelupesi. Kabarnya, gelandang bertahan untuk klub Liga Challenger Pro Belgia, Lommel itu akan hijrah ke Persib di musim 2025 ini. Lantas benarkah demikian? Persib Bandung kembali jadian setelah muncul rumor kuat bahwa mereka akan mendatangkan satu lagi pemain timnas Indonesia pada putaran kedua BRI Super League. Nama yang paling panas dibicarakan adalah Joey Pelupesi, gelandang bertahan berpengalaman yang dikabarkan bakal merapat ke Maung Bandung. Rumornya bukan kaleng-kaleng, karena sumber-sumber internal menyebut kalau transfer ini sangat besar. Pengamat sepak bola nasional, Bung Tio bahkan menegaskan bahwa gambar ini sudah masuk kategori A1 alias hampir pasti terjadi. Dalam sebuah diskusi panjang bersama para analis, mereka membedah performa Persib, kondisi grup, Liga Champions 2 AFC atau ACL 2, hingga potensi perombakan besar-besaran di paruh musim. Intinya, Persib sedang berada di fase evaluasi total dan kedatangan Pelupesi dinilai sebagai bagian dari rencana perbaikan. Situasi ini semakin menguat setelah hasil buruk Persib ketika bertandang ke Singapura untuk menghadapi Lion the Sailors. Beberapa pemain tampil di bawah ekspektasi membuat pelatih Bojan Hodak mulai mempertimbangkan langkah radikal. Meskipun beberapa pemain yang datang dari klub dengan reputasi bagus, performa mereka justru menurun ketika membela Persib. Hal itu membuat Bojan disebut kecewa karena standar level Asia yang ia minta tak dipenuhi.
Para analis menilai Bojan Hodak punya patokan tegas. Jika pemain tak sanggup mengikuti ritme, maka potensi dilepas sangat besar. Dari sudut pandang, inilah rumor Joy Pelupessy semakin masuk akal. Banyak pengamat yakin, peluang bergabungnya Pelupessy mencapai 99–100%. Terutama karena kebutuhan Persib untuk menstabilkan lini tengah semakin mendesak. Menjelang laga-laga berat di ACL 2, Joy Pelupessy dinilai sangat cocok dengan kebutuhan taktik Persib saat ini. Sebagai gelandang bertahan yang kompleks yang dikenal disiplin, keras, matang, dan berpengalaman menghadapi tekanan di level tinggi. Kombinasinya bersama Tom Haye dan Aliano Reijenders disebut bisa menghadirkan struktur dan ritme baru di lini tengah skuad Pangeran Biru. Dengan pengalaman panjang di liga-liga Eropa, Pelupessy jelas membawa warna berbeda dalam dinamika permainan Persib. Melihat semua perkembangan terbaru, Maung Bandung tampaknya sudah masuk kuasa penentuan di ujung musim. Jika rekrutmen Pessy terwujud, perombakan skuad berjalan efektif mau membantu berpotensi menutup musim dengan pencapaian besar. Langkah strategis ini bisa menjadi momentum yang mengubah arah perjalanan Persib sepanjang musim ini. Pelatih ungkap persiapan skuad Persib hadapi Borneo FC. Persib Bandung langsung tancap gas memulai persiapan menghadapi laga tunda pekan kelima melawan Borneo FC. Skuad berjuluk Pangeran Biru ini menggelar sesi latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2025. Sesi latihan perdana ini tidak didampingi oleh pelatih kepala Bojan Hodak yang berhalangan hadir karena gangguan kesehatan. Komando latihan diambil alih oleh asisten pelatih Igor Tolik, dibantu jajaran pelatih lainnya seperti Miro Patrick, Yaya Sunaria, Mario Jozic, dan Imade Wirawan. Dalam sesi tersebut, tim hanya menjalani latihan ringan. Hal ini wajar mengingat Ciro Alvis dan kawan-kawan baru kembali setelah menempuh perjalanan jauh usai melakoni laga tandang kontra Madura United pada Minggu, tanggal 30 November tahun 2025. Terpantau beberapa pemain berlatih secara terpisah dari grup utama, yakni Mark Locke, Aliano Reijenders, Adam Alis, dan Andrew Jung. Asisten pelatih Persib Igor Tolik menjelaskan bahwa agenda utama latihan hari ini memang difokuskan pada pemulihan kondisi fisik pemain pasca perjalanan melelahkan. Semalam kami baru kembali setelah 12 jam perjalanan. Hari ini hanya istirahat dan sedikit pemulihan untuk melihat keadaan para pemain. Jadi, kebanyakan pekerjaan kami dilakukan oleh fisioterapi dan pelatih fitness, terang Tolik. Meskipun fisik sedikit terkuras, Tolik memastikan mentalitas pemain sedang dalam kondisi prima. Kemenangan telak 4-1 di kandang Madura United sukses membangkitkan kepercayaan diri tim setelah sebelumnya sempat kecewa akibat kekalahan dari Lion City Sailors di ajang ACL 2. Tolik memuji sikap profesional yang ditunjukkan oleh anak asuhnya dalam menghadapi jadwal padat. Pemain sangat profesional dan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka juga tahu tidak dapat mengecewakan diri mereka atau bobotoh. Jadi, mereka selalu melakukan 100% ke sesi latihan dan pertandingan, jelasnya. Sebagai informasi, duel sengit antara Persib Bandung kontra Borneo FC dijadwalkan berlangsung di Stadion GBLA, pada Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Persib Bandung hadapi ujian berat, Bojan anti bahaya nomor 10 Borneo FC. Ujian berat akan dihadapi Persib Bandung dengan menghadapi Borneo FC pada lanjutan BRI Super League 2025/2026. Laga tunda ini mempertemukan Persib selaku juara Liga 1 musim lalu dengan Borneo FC, si pemuncak klasemen. Pelatih Persib Bojan Hodak mengaku telah mengetahui sejauh mana kekuatan Borneo FC. Tim berjuluk Pesut Etam itu baru sekali menelan kekalahan, sementara 11 laga lainnya berhasil dimenangkan dari total 12 pertandingan.
Saya rasa setiap pertandingan itu penting bagi kami. Semua tahu Borneo adalah pemuncak klasemen, jadi kami harus bisa menang di kandang seperti pada setiap pertandingan yang kami jalani, kata Lucho, sapaannya, di Bandung, Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2025. Bojan Hodak menyebut Borneo FC merupakan tim berkualitas. Dia juga menyoroti sosok pemain nomor 10, Mariano Peralta, yang patut diwaspadai. Peralta telah mencetak 9 gol untuk Borneo FC, dan kini masuk dalam daftar top skor BRI Super League 2025/2026. Mereka memiliki pemain bagus di setiap lini. Kami tahu mereka tim yang kuat dan punya sosok penting di lini depan. Pemain nomor punggung 10, juga asal Argentina yang sangat berbahaya. Striker dan pemain belakang mereka sama-sama berkualitas, ujarnya. Meski begitu, Bojan Hodak tetap optimistis Persib mampu mengamankan kemenangan. Dengan kedalaman skuad yang dimiliki, dia yakin Maung Bandung bisa melanjutkan tren positif. Kami tahu mereka kuat, tetapi kami juga punya pemain bagus. Hal itu sudah kami tunjukkan saat melawan Madura, jadi kami harus melakukan hal yang sama di kandang, terangnya. Kami akan sangat fokus dan berusaha memulihkan kondisi setelah perjalanan panjang kemarin. Ini tidak mudah, tetapi kami menatap laga ini dengan target menang di kandang, tegasnya. Pertandingan Persib Bandung vs Borneo FC akan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, pada Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, kick-off pukul 19 waktu Indonesia Barat. Hadapi jadwal padat, Persib langsung asah taktik. Persib Bandung langsung mengasah taktik di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Kota Bandung, Rabu, tanggal 3 Desember tahun 2025. Langkah cepat ini diambil karena pasukan Bojan Hodak menghadapi jadwal yang cukup padat. Pada tanggal 5 Desember tahun 2025, Persib sudah harus kembali turun dalam laga lanjutan BRI Super League 2025/2026 kontra Borneo FC di Stadion GBLA. Tak berhenti di situ. Usai duel dengan Borneo, Maung Bandung langsung mengalihkan fokus ke laga penting AFC Champions League 2025 melawan Bangkok United, Thailand. Pertemuan Persib lawan Bangkok United tersebut akan digelar pada tanggal 10 Desember tahun 2025 di stadion yang sama. Dengan jadwal padat, kami hanya melakukan persiapan taktikal untuk pertandingan. Kami melihat lawan. Kami melihat bagaimana kami akan bermain, jelas asisten pelatih Persib, Igor Tolik. Kondisi terkini para pemain Persib Bandung jelang laga lawan Borneo FC. Persib Bandung mulai menggelar persiapan melawan Borneo FC di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2025. Pertandingan tunda pekan kelima itu akan digelar di kandang Maung Bandung, Stadion GBLA, Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Latihan dipimpin asisten pelatih Igor Tolik dibantu Miro Patrick, Yaya Sunaria, pelatih kiper Mario Jozic dan asisten Imade Wirawan. Pelatih Bojan Hodak berhalangan hadir karena gangguan kesehatan. Di lapangan, tim berlatih ringan setelah libur 1 hari karena perjalanan dari laga tandang kontra Madura United, Minggu, tanggal 30 November tahun 2025. Sementara, Mark Klok, Eliano Regenders, Adam Alis, Andrew Jung berlatih secara terpisah. Asisten pelatih Persib, Tolik mengatakan, sesi latihan tim kali ini merupakan langkah tim untuk memulihkan kebugaran para pemain. Semalam kami baru kembali setelah 12 jam perjalanan. Hari ini hanya istirahat dan sedikit pemulihan untuk melihat keadaan para pemain. Jadi, kebanyakan pekerjaan kami dilakukan oleh fisioterapi dan pelatih fitness, ujar Tolik setelah latihan. Namun dari segi mental,
Tolik menyebut jika kemenangan 4-1 atas Madura United telah menumbuhkan semangat dan kepercayaan diri para pemain. Sebelumnya, tim sempat kecewa karena kalah 2-3 dari Lion City Sailors di AFC Champions League, ACL, Rabu, tanggal 26 November tahun 2025. Pemain sangat profesional dan tahu apa yang harus dilakukan. Mereka juga tahu tidak dapat mengecewakan diri mereka atau bobotoh. Jadi, mereka selalu pergi dengan 100% ke sesi latihan dan pertandingan, katanya di laman resmi klub. Bojan Hodak puji penampilan debut wonderkid Persib Bandung, rekor termuda masih milik Arhan Kaka. Kemenangan telak 1-4 Persib Bandung atas tuan rumah Madura United FC pada laga pekan ke-14 kompetisi Indonesia Super League tahun 2025 sampai tahun 2026. Minggu, tanggal 30 November tahun 2025, diwarnai catatan lain. Pemain muda Persib Bandung, Nasril Alvaro, mencatatkan debut profesional pada pertandingan di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Madura, Jawa Timur itu. Remaja kelahiran tanggal 1 Februari tahun 2008 itu masuk pada menit 80 mengganti peran Mark Klok di lini tengah. Penggawa Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2025 tersebut mampu mengenyam tugas berduet dengan Tom Haye sampai dipuji pelatih kepala Bojan Hodak. Selain Tom Haye yang cetak gol pertama dan Dewangga tampil starter, saya memberi kesempatan untuk Nasril, sebut Hodak, dikutip laman Ilik. Dia bermain selama beberapa menit dan tampil fantastis. Dia adalah pemain termuda di liga dan dia punya rasa percaya diri yang tinggi, pujinya. Debut Nasril akan jadi stimulus untuknya agar terus bekerja keras melakukan pekerjaannya di latihan sampai dapat kesempatan lagi. Dia memang belum berada di level yang terbaik, tapi dia menjalankan tugasnya dengan baik, ujar Hodak. Secara terpisah, Nasril ungkapkan perasaannya bisa mendapatkan debut senior di klub besar sekelas Persib yang menjuarai Liga 1-2 musim kompetisi berturut-turut. Pemain jebolan Akademi Persib itu bertekad lanjutkan kerja keras hingga dapat kepercayaan kembali. Rasanya senang, debut saya di Super League dan alhamdulillah dikasih kesempatan bermain juga oleh Coach Bojan. Semoga kedepannya saya bisa dipercaya lagi, tutur Nasril. Sebelumnya, pada 2023, Arhan Kaka memecahkan rekor debutan termuda Liga 1. Arhan tampil membela Persis Solo saat melawan Persib Bandung dalam usia 15 tahun 7 bulan 2 hari, pada laga tanggal 4 April tahun 2023. Dia memecahkan rekor yang sebelumnya dipegang Doni Tri Pamungkas. Pemain Persija itu tampil pada laga melawan Persita saat berusia 16 tahun 8 bulan 17 hari pada tanggal 28 September tahun 2021. Igor Tolik ungkap mental pemain Persib jelang hadapi pemimpin klasemen Borneo FC. Asisten pelatih Persib Bandung, Igor Tolik, mengungkapkan kondisi mental para pemain Maung Bandung jelang menghadapi pemimpin puncak klasemen Super League 2025/2026 Borneo FC. Persib Bandung dijadwalkan akan menghadapi Borneo FC dalam laga tunda pekan kelima Super League 2025/2026 di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Bandung, Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025. Pertandingan ini menjadi laga penting buat Persib apabila tim asuhan Bojan Hodak ingin bisa segera mengkudeta Borneo FC. Pasalnya, Borneo FC dalam laga 14 sebelumnya menelan kekalahan 0-1 dari Bali United, sehingga Persib pun memiliki peluang untuk bisa membantai tim tamu nantinya. Apalagi Maung Bandung saat ini dalam tren positif setelah mengalahkan Madura United 4-1 dalam laga pekan ke-14. Jelang menghadapi laga ini, Persib pun telah kembali menjalani latihan di lapangan pendamping Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2025. Dalam latihan tersebut dipimpin oleh asisten pelatih Igor Tolik dengan dibantu oleh pelatih fisik Miro Patrick, Yaya Sunaria,
serta pelatih kiper Mario Jozic dan asisten Imade Wirawan. Latihan dipimpin oleh Igor Tolik karena Bojan Hodak mengalami gangguan kesehatan, sehingga harus absen dalam latihan ini. Igor Tolik mengatakan bahwa para pemain menjalani latihan dengan baik dan hanya fokus pada pemulihan saja, karena setelah menjalani perjalanan panjang. Tim kebanggaan Bobotoh tersebut sebelumnya menjalani perjalanan jauh selama 12 jam setelah menghadapi Madura United, sehingga para pemain hanya menjalani pemulihan. Kami hanya sedikit pemulihan dan melihat bagaimana kondisi para pemain, ujar Igor Tolik kepada awak media di Bandung. Sebagian besar pekerjaan dilakukan dengan fisioterapis dan pelatih fisik, hanya untuk melihat siapa saja yang tersedia untuk pertandingan berikutnya, apakah ada masalah dari pertandingan sebelumnya, dan itu saja, tidak ada yang spesial, ucapnya. Persib memang meraih kemenangan lawan Madura United, tetapi sebelum itu mereka menelan kekalahan. Persib kalah dari Lion City Sailors 2-3 dalam laga kelima grup G AFC Champions League 2025/2026 di Singapura pada tanggal 26 November tahun 2025. Untuk itu, Persib mengalami naik turun dalam sepekan terakhir, dan Igor Tolik saat ditanya terkait mental pemain pun berbicara belak-belakan. Pasalnya, Persib sebenarnya hanya tinggal selangkah lagi untuk bisa memastikan lolos ke babak 16 besar AFC Champions League 2. Akan tetapi, buntut kekalahan tersebut peluang Persib saat ini tipis karena apapun bisa terjadi dalam laga terakhir melawan Bangkok United nantinya. Persib pun saat ini memiliki fokus untuk menghadapi laga yang ada di depan mata, yakni melawan Borneo FC. Menurut Igor, para pemain dalam kondisi baik dan tak ada masalah serius soal mental meski sempat menelan kekalahan. Ia menegaskan bahwa Mark Klok dan kawan-kawan merupakan pemain profesional, sehingga para pemain selalu berusaha memberikan yang terbaik. Para pemain juga tak ingin mengecewakan para pemain, sehingga mereka siap memberikan penampilan terbaik dalam setiap pertandingan termasuk melawan Borneo FC nantinya. Menurutnya, para pemain dalam kondisi baik dan tak ada masalah mental, sehingga sudah siap tempur kontra pesut etam. Kepercayaan diri para pemain Persib selalu sama, mereka sangat profesional, mereka tahu apa yang harus dilakukan, kata Igor Tolik. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh mengecewakan diri sendiri atau para fans, jadi mereka memberikan 100% di sesi latihan maupun pertandingan, jadi tidak ada masalah mental, ujarnya. Menurutnya, Persib memang bisa kalah dan menang kapan saja karena ini sebuah pertandingan. Namun, ia menegaskan Beckham Putra dan kawan-kawan bakal selalu memberikan yang terbaik. Kami bisa menang atau kalah, tapi jika kami memberikan yang terbaik, maka hasil akhirnya seharusnya baik-baik saja, tuturnya. Persib vs Borneo FC, Maung Bandung siap manfaatkan momentum di laga tunda. Gelandang andalan Persib Bandung, Luciano Guaicochea, menegaskan kesiapan timnya menghadapi laga berat melawan pemuncak klasemen sementara BRI Super League, Borneo FC. Duel sengit dalam laga tunda pekan keempat ini dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, Bandung, pada Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pemain asal Argentina yang akrab disapa Lucho tersebut mengungkapkan bahwa skuad Maung Bandung kini mengantongi modal psikologis yang sangat penting. Kemenangan atas Madura United pada pekan ke-14 dinilai sukses mengembalikan mentalitas pemenang tim asuhan Bojan Hodak. Pertama, kami sangat senang bisa mendapat 3 poin. Lawan Madura United, ini kemenangan yang sangat penting dan kami harus bisa melanjutkannya, ungkap Luciano dikutip dari laman resmi klub, Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2025. Sebelumnya, Persib sempat mengalami pukulan usai kalah 2-3 dari Lion City Sailors di ajang AFC Champions League, ACL, 2. Namun,
Respons cepat dengan meraih kemenangan di liga domestik dinilai Lucho telah memulihkan kepercayaan diri rekan-rekannya jelang menghadapi tim sekuat Borneo FC. Pada laga kontra Madura United, Lucho tampil gemilang dengan sumbangan 1 gol dan 1 assist. Meski demikian, ia merendah dan menyebut hasil tersebut adalah buah kerja keras kolektif. Tim ini punya banyak sekali pemain bagus. Ketika ada peluang, kami akan memanfaatkannya dengan mencetak gol, jelasnya. Persib kini dihadapkan pada jadwal super padat karena harus membagi fokus antara kompetisi domestik dan Asia. Kendati demikian, Lucho menegaskan bahwa kelelahan tidak akan menjadi alasan saat menjamu pesut etam. Di setiap 3-4 hari, kami bertanding karena kami juga masih bermain di AFC Champions. Ini tidak mudah. Tapi di setiap pertandingan, kami akan melakukan apapun, agar bisa meraih 3 poin, pungkasnya. Persib Bandung bertekad mengamankan poin penuh di kandang sendiri, demi memangkas jarak poin di papan atas klasemen Super League. Jakmania desak Persija Jakarta tikung Persib Bandung serobot 1 bintang abroad, sudah ngadu ke bos. Jelang dibukanya bursa transfer paruh musim kedua, persaingan 2 tim klasik di Liga Indonesia, Persib Bandung dan Persija Jakarta mulai terkuak. Terkini, rivalitas Persib Bandung dan Persija Jakarta di bursa transfer libatkan 1 bintang abroad yang belum lama nganggur. Lantas, siapakah sosok yang dimaksud? Seperti diketahui, Persib Bandung belum lama ini dikaitkan dengan kiper keturunan Indonesia yang belum lama angkat kaki dari Liga Kosovo, Cirus Margono. Bukan kali ini saja Cirus Margono dikaitkan dengan Persib Bandung. Sebelumnya, kiper yang pernah meniti karir di Liga Yunani itu juga pernah santer dikabarkan masuk list bidikan Maung Bandung awal musim lalu. Kabar awal musim lalu Persib Bandung bidik Cirus Margono dibongkar oleh satu di antara akun seputar sepak bola Indonesia, Senin, tanggal 9 Juni tahun 2025. Lan rumor Cirus ke Persib, tanya satu di antara netizen. Terkini, kabar semakin dekatnya Cirus Margono ke Persib Bandung dibongkar oleh akun seputar fansbase-nya, Senin, tanggal 1 Desember tahun 2025. Di mana, akun tersebut juga menyebut jika benar Persib Bandung gaet Cirus Margono, maka Adam Persibek bakal dicoret oleh Pangeran Biru. Jika ini benar terjadi, Persibek kemungkinan akan tercoret, jatah asing bisa dimaksimalkan untuk posisi lain, mantap bener Iumah. Ira-ira bakal terrealisasi moal lur. Lantas, bagaimana peluang Persib Bandung untuk datangkan Cirus Margono paruh musim nanti? Bicara peluang, kans Persib Bandung amankan Cirus Margono terbuka lebar. Pasalnya, update terkini, Cirus Margono telah resmi dilepas oleh klub Liga Kosovo, KF Dukakjini. Kabar perpisahan Cirus Margono dengan KF Dukakjini dibongkar oleh akun seputar sepak bola Indonesia, Minggu, tanggal 30 November tahun 2025, lalu. Cirus Margono resmi berpisah dengan KF Dukakjini, klub asal Kosovo, setelah mencapai kesepakatan bersama. Ia membela tim tersebut sejak musim 2024/2025, tulis akun tersebut. Meski berpotensi besar amankan Cirus Margono, Persib Bandung wajib waspadai pergerakan transfer yang dilakukan oleh rivalnya, Persija Jakarta. Pasalnya, satu di antara fans base Persija Jakarta kirim kode untuk manajemen, agar bisa rekrut Cirus Margono yang free transfer pada paruh kedua ini. Cirus Margono pemain keturunan Indonesia ini dikabarkan keluar dari klubnya saat ini. Apakah Persija minat dengan Cirus Margono? Kebetulan Persija Jakarta sedang membutuhkan kiper, tulis @akin tersebut. Soalnya, unggahan itu pun menarik atensi para supporter Persija Jakarta lainnya untuk beri pendapatnya. Seolah gayung bersambut, para Jakmania mendukung jika Persija Jakarta rekrut Cirus Margono. Bahkan, beberapa Jakmania turut ngadu ke bos Persija Jakarta, Muhammad Prapanca, untuk realisasikan keinginan mereka gaet Cirus Margono.
di mana Cirus Margono bisa menjadi generasi skuad Persija Jakarta terutama untuk pos penjaga gawang. Pasalnya, Andri Tani dan Carlos Eduardo saat ini sudah berusia kepala tiga. Menarik dinantikan, akankah benar Persija Jakarta realisasikan keinginan Jakmania untuk angkut Cirus Margono dan tikung Persib Bandung yang disinyalir sudah lebih dulu minat atau justru sebaliknya? Persib Bandung tegaskan supporter Borneo FC tidak bisa masuk GBLA. Persib Bandung resmi melarang kehadiran supporter Borneo FC di Gelora Bandung Lautan Api, GBLA, untuk laga tunda Liga 1 tahun 2025 sampai tahun 2026 pada Jumat, tanggal 5 Desember tahun 2025, malam. Keputusan ini diumumkan oleh Vice President of Operations PT Persib Bandung bermartabat, Andang Ruhiat, sebagai bentuk kepatuhan klub terhadap regulasi kompetisi yang masih melarang kehadiran supporter tim tamu. Aturan tersebut mengacu pada regulasi Liga 1 tahun 2025 sampai tahun 2026 pasal 5 ayat 7 tentang keamanan dan kenyamanan, serta pasal 141 Kode Disiplin PSSI tahun 2023. Andang menegaskan bahwa semua pihak wajib menghormati regulasi yang berlaku. Ia mengimbau supporter Borneo FC untuk membatalkan niat datang ke Bandung guna menjaga ketertiban dan keamanan pertandingan. Sesuai regulasi, kami sangat berharap supporter Borneo FC tetap mendukung dari rumah saja. Cukup kirimkan energi positif untuk tim kebanggaannya tanpa hadir di stadion, ujar Andang melalui laman resmi klub, Selasa, tanggal 2 Desember tahun 2025. Persib menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan aturan ini. Andang menambahkan, pihak penyelenggara kompetisi juga akan melakukan pengawasan ketat agar pertandingan berjalan aman, tertib, dan nyaman bagi seluruh pemain, ofisial, serta penonton. Demi kebaikan bersama dan agar pertandingan dapat berjalan lancar, mari kita patuhi regulasi yang berlaku, tegasnya. Laga antara Persib kontra Borneo FC dinilai memiliki tensi tinggi, mengingat kedua tim sedang bersaing ketat di papan atas klasemen. Pertandingan ini termasuk salah satu big match yang paling dinantikan dalam lanjutan Liga 1 tahun 2025 sampai tahun 2026. Hingga pekan terakhir, Persib berada di posisi ketiga dengan koleksi 25 poin. Sementara Borneo FC kokoh di puncak klasemen dengan 33 poin. Posisi tersebut menjadikan duel ini syarat gengsi dan berpengaruh besar dalam perburuan gelar. Dengan diberlakukannya regulasi ketat tersebut, pertandingan panas ini dipastikan hanya akan dihadiri oleh supporter Persib sebagai tuan rumah. Sementara itu, supporter Borneo FC harus memberikan dukungan dari luar stadion.